Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya cintai guru kita bersama pembimbing kita Al-Ustaz Al-Mukarram Abdul Muttalib mata'anallah fi kulli hayati. Amin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jaga lindungi beliau dan keluarga. Mudah-mudahan anaknya yang lagi di pesantren Allah buka futuh. Mudah-mudahan diwafatkan beliau dan keluarganya, kita semua yang hadir dalam husnul. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan juga seluruh pengurus daripada Hayyan Fil Hayat dan juga jamaah daripada Hayyan Fil Hayat. Kalau Al-Fadil sebagai pecinta Hayyan Fil Hayat, yang pecinta cuma doang, ya, yang lain jamaah, pengurus. Kalau pecinta khusus ada pecinta Hayyan Fil Hayat. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita banyak perintahnya. Ya, banyak perintah Allah. Ya, terutama yang paling utama adalah rukun Islam yang wajib, salat 5 waktu jangan ditinggal. Kita dalam satu hari kalau kita nggak baca Quran, kita nggak berzikir, kita nggak hadir majelis, kita nggak sedekah, kita nggak dosa. Tapi kalau kita nggak sholat, kita nggak dosa. Jangankan sholat dalam satu hari, sekali aja nggak sholat, maka nama kita ditulis di pintu neraka ya Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, pasti masuk sekali. Ya, ya Allah, ya. Minta maaf ya, baru sakitnya baru dari di depan. Pas ketemu Pak Yatono langsung sakit. Sebelumnya enggak, dari rumah apa, dari mana-mana enggak ketemu dia langsung sakit. Tan. Alhamdulillah. Maka ilmunya apa nggak tahu. Ya, jadi itu. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kita mau majlis sampai kaki kita bengkak lagi ya. Kalau kita nggak sholat, ente di nerakanya Allah SWT. Jaga sholat. Nah, terus juga yang wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Kalau antum punya rezeki banyak masuk dalam hitungan zakat per tahunnya, masuk ke hukum nisab, ya ada hitungannya, maka wajib keluarkan zakat. Itu aja. Itu yang wajib-wajib itu. Akan tetapi banyak juga perintah-perintah lainnya. Apa perintah lainnya? Yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita
tidak akan bahas semuanya. Kita bahas yang pertama yang Allah sebutkan. Kalau Allah sebutkan innallaha ya'muru bil, apa yang pertama? Bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kenapa adil disebutkan di pertama? Kenapa? Karena adil ini sumber kekuatan. Adil ini sumber dari segala persatuan. Adil. Coba ya, kita berlaku tidak adil, pasti ada pertentangan. Nggak usah jauh-jauh di keluarga kita aja boleh. Nggak usah jauh-jauh keluarga kita, di tubuh kita aja. Ada waktunya istirahat, karena tubuh kita punya hak, mata kita punya hak, badan kita punya hak. Semua kita nggak letakkan pada haknya masing-masing, sakit ntar badannya. Ya nggak? Sakit. Ente nggak kuat begadang, paksain begadang, akhirnya mantap. Paksain terus sakit, masuk angin gitu ya. Nah, ini namanya kita harus berbuat adil, karena memang perintah Allah begitu. Allah perintahkan kepada kita yang pertama berbuat adil kepada siapa? Kepada dirimu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada diri kalian adalah seorang pemimpin. Ada yang bilang, "Beb, anak sekarang udah duda, udah nggak punya istri, anak dibawa sama bini." Pemimpin apa ini? Ente pemimpin terhadap diri ente. Ya, bisa antum berlaku adil. Ketika kita sudah berlaku adil sama diri kita, apa perintah kedua? Berlaku adil kepada kerabat, keluarga. Yang punya anak dua harus adil. Nggak boleh kita melebihkan kepada sesuatu, kepada yang satu, atau lebih sayang kepada yang satu. Hukumnya haram. Hati-hati. Ya, kalau kita mau melebihkan ya kepada siapa? Kepada anak perempuan. Tapi kita bagi sama dulu. Nah, kalau mau melebihkan kepada anak perempuan, boleh begitu? Iya, ini salah satu perintah Nabi begini. Ya, makanya sebenarnya itu yang paling bersyukur dengan adanya Islam ini ya perempuan sih. Yang tadinya nggak ada harganya, ya, yang tadinya rendah, ya, diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW. Harusnya perempuan yang benar-benar tuh, wah, imannya top, ibadahnya top, ya, dapat warisan perempuan sekarang, ya, dimuliain sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus juga dilebihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diajarin untuk dilebihin kepada anak perempuan. Nah, itu seperti itu sekeluarga. Setelah itu baru kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita punya karyawan, berlaku adil. Jangan sampai kita tidak ketika ada anak lama bagus, ya biasa aja kita. Ada anak baru perempuan bagus, kita lebihin. Wah, ini bukan gak adil lagi nih. Udah ngaco orang ini. Ada maksud dan tujuan tertentu enggak? Yang lama bakal komen enggak? Komen. Adanya pertentangan. Kenapa? Nah, wajar enggak? Wajar dia bertentang, dia menentang, wajar dia menuntut ke arah. Nah, cuma hebatnya Allah, mereka nggak tahu kalau aibnya lagi kita tontonin aja kayak Sri Mulan. Mereka ngerasa nggak ada yang iya. Subhanallah, lihat kebenaran Allah tunjukkan, kebusukan pun Allah tunjukin. Ya, nah keadilan ini dapat mengundang rahmatnya Allah. Akan tetapi sebaliknya, Pak, hati-hati. Ketika keadilan sudah tidak berlaku lagi ya, sebagaimana seharusnya, maka akan turun siksa Allah, maka akan turun azab Allah, maka akan turun hancur-hancuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nggak? Pasti. Yang ngomong bukan aneh, bukan. Yang ngomong siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam, pemimpin daripada Nabi dan Rasul.
manusia yang pernah ketemu langsung dengan Allah. Beliau menyampaikan bahwa di dalam salah satu hadisnya, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah, disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah karena hukum tidak berlaku sebagaimana mestinya. Kalau bangsawan ya yang melakukan, maka hukum tidak berjalan. Tetapi kalau kaum lemah ya bawahan, maka hukum harus ditegakkan. Coba kita lihat ya, hadis ini pun juga ada asbabun nuzulnya, sama seperti Al-Quran. Kenapa Al-Quran ada asbabun nuzul, hadis pun juga ada. Ya, asbabun nuzulnya seperti ini. Mungkin kita udah sering dengar, nggak apa-apa, kita mengundang rahmatnya Allah, menceritakan Rasulullah SAW. Tanfa'ul dzikra sholihin, tanfa'ul tanzilur rahmah. Mengingat, menceritakan orang-orang soleh ya, menurunkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau kita menceritakan pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, di zaman Nabi SAW pernah terjadi satu kejadian yang luar biasa. Ada satu perempuan dari kaum Bani Mahzum, dari suku Quraisy, ini mencuri. Nah, mencuri itu ada ketentuannya. Kalau dalam ketentuan yang dia sudah masuk kategori harus dipotong tangan, maka harus dipotong tangan. Tapi bukan berarti kita mencuri langsung potong tangan, enggak. Ada ketentuannya. Nanti dipelajarin lagi ya di bab fikihnya. Ada mencuri biasa, ya harus dipotong tangan. Tapi kalau sudah melebihi ketentuan harus dipotong. Nah, ada perempuan dari suku Bani Mahzum, dari suku Quraisy. Quraisy ini suatu kabilah yang besar. Di dalamnya banyak bani-bani. Ada Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad SAW. Ada Bani Mahzum, ada Bani Nadhr, dan yang lain terus banyak. Nah, perempuan ini mengambil mencuri ya dengan jumlah yang harus dipotong tangan. Lalu tibalah hukum berarti harus dipotong. Nah, para sahabat ya dari golongan Bani Mahzum ini, mereka malu kalau sampai ini perempuan potong tangan, karena Bani Mahzum ini suku bangsawan. Ya, tapi mereka berusaha mau untuk mencari, melobi Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti mereka mau melawan hukum Allah, enggak. Ini para sahabat begini nih ya, akhlak mereka. Mereka mau coba, mungkin kalau bisa dipotong ya hukum yang lain aja. Nah, ya bukan berarti mereka nggak setuju potong tangan, setuju. Tapi kalau bisa yang lain, boleh deh. Nah, begitu. Coba melobi. Ya, kira-kira yang dilakuin sekarang udah ada belum zaman dulu tuh? Ya, lobby sekarang supaya nggak di ini ya, udah ada belum? Udah, sekarang ini cuma kejadian berulang doang. Ya, berulang. Kejadian zaman dulu berulang zaman sekarang. Ya. Baik. Akhirnya diutuslah Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah. Catat nih, Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah berarti anaknya Zaid. Ya, Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah nama anak angkat Nabi Muhammad SAW. Bekas budak Nabi, diangkat anak sama Nabi SAW. Dan namanya Zaid bin Harithah ada di dalam Al-Quran. Silakan cek. Ya, satu-satunya sahabat yang ada namanya di dalam Al-Quran Zaid bin Harithah. Silakan buka. Ya, anda lupa ayatnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar aja nggak ada namanya. Allah cuma menyebutkan Sayyidina Abu Bakar apa? Li sahibihi, ketika di dalam gua Hira, Allah cuma menyebutkan li sahibihi. Tapi kalau Zaid ditulis namanya, disebutkan Zaid. Berarti Zaid ini punya kedudukan yang utama. Bahkan dari Zaid ini timbul hukum. Apa itu hukumnya? Yaitu hukum boleh menikah daripada anak angkat atau bekas budak. Karena Zaid punya istri, ya, istrinya ini diceraikan sama dia, lalu dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dulu nggak pernah kejadian kayak gitu. Karena bekas budak, ya, istrinya dinikahkan, merasa malu. Tapi kalau di dalam agama Islam diperbolehkan. Nah, ini jatuh hukum. Kalau nggak salah di Al-Quran tuh nama Zaid ini menjelaskan tentang hukum boleh menikah kepada anak budak.
Ya, nah itu gitu. Ya, sedikit tentang Zaid bin Harithah. Nah, Usama anaknya Zaid. Oh, Nabi sayang. Kenapa? Karena ngeliat dari Zaid bin Harithah, dipelukin, diciumin, digendong, luar biasa. Diutus nih Usama datang kepada Nabi Muhammad. Begitu datang senyum, luar biasa, senang, bahagia. Ya enggak? Ceria Nabi Muhammad SAW. Disambut, didudukin di sebelah Nabi SAW. Ya, ngobrol, senang luar biasa. Sambil si Usama nyari celah nih, kapan kira-kira bisa masuk nyampein maksud dan tujuannya. Ketemu, masuk Usama ngomong, ya Rasulullah, ceritalah dia diutus bla 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 bla. Begitu Usama cerita mau ngelobi itu jangan dipotong hukum tangan, hilang senyum di muka Nabi Muhammad SAW. Hilang cerianya Nabi Muhammad SAW. Hilang kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Yang ada apa? Apa yang dikatakan? Ya Usama, kamu mau coba ganti hukum yang ditetapkan oleh Allah? Masya Allah. Usama langsung tunduk ketakutan yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, kumpulkan sahabat sekarang juga semua di masjid. Kumpul semua sahabat di masjid. Naik Nabi SAW ke atas mimbar. Dikatakan ada sekelompok kaum. Nah, ini akhlaknya. Ya, Nabi kalau menyebutkan nama orang tidak menyebutkan namanya, sebutnya sekelompok ada satu golongan, ada satu kaum yang mencoba melobi supaya perempuan tersebut tidak dipotong tangan. Sebutnya nama Nabi. Ketahuilah kata Nabi SAW, umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena ketidakadilan merajalela. Hebat ya. Kira-kira terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Nah kalau udah seperti ini, ada kemungkinan musibah akan datang, bencana akan datang, azab akan datang. Nah kalau udah datang, walaupun ada 1 juta masjid, habis semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Yang baik, yang beriman, yang ahli ibadah hancur. Nggak peduli. Ya, ada kisahnya tuh, panjang lagi nanti kalau dijelasin. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan oleh Imam Ghazali. Makanya jadi jangan sampai ini terjadi, jangan sampai kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidakadilan yang merajalela. Ya, oleh karena itu ketika ada sekelompok kaum atau golongan yang menyuarakan untuk berlaku adil, apa yang kita lakukan? Kita dukung, kita nggak bisa, nggak apa-apa, dukung aja. Kita nggak bisa ikut, mungkin kita lebih cinta sama kerjaan kita, mungkin kita lebih cinta sama keluarga kita, nggak apa-apa, dukung, bantu kita. Ya? Apa yang bisa kita bantu? Keluarkan 10.000, 50.000 buat mereka berangkat. Ya, berangkat sholat. Ya. Allah akan ganti, Allah ya. Istilahnya apapun itu kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Adil nggak Nabi SAW? Nah hadis ini ya bukan menjelekkan Siti Fatimah, enggak. Ya, jangan sampai kita salah pemahaman. Hadis ini malah mengangkat nama Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita ngambil suatu contoh, kita ngambil contoh yang paling mulia, benar nggak? Yang paling top. Masa kalau kita ambil contohnya bajingan kan nggak mungkin. Yang paling sempurna, Sayyidatun Nisa fil Jannah, Siti Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga. Apa dikatakan oleh Nabi? Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangan. Ini baru namanya keadilan, nggak pandang dulu. Siapapun
yang melakukan kesalahan terbukti hukum. Kalau seperti ini, insya Allah rahmatullah akan turun. Nah, jadi nanti Pak, kalau kedepannya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai tiba-tiba azab Allah turun, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan. Ya, jangan menyalahkan, oh gara-gara ini kan, karena kita diam adanya ketidakadilan. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan juga selamat di dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.